Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa duduk bersama pada hari ini, ya alhamdulillah. Insyaallah setelah ini kita akan sedikit belajar tentang langgam, ya, langgam atau qiraatus sab'ah, yang dimana langgam untuk membaca Al-Quran. Tujuan daripada membaca Al-Quran ialah untuk agar kita menikmati daripada membaca Al-Quran. Yang kedua adalah salah satu manfaat dari membaca Al-Quran dengan langgam adalah agar orang mendengarkannya dengan nada yang indah. Kemudian orang yang mendengarkan daripada bacaan kita, maka dia akan bisa termotivasi, amin, apabila ada orang yang bisa membacakan langgam dengan baik atau melantunkan langgam dengan baik. Maka pentingnya kita dalam membaca Al-Quran, selain daripada hukum tajwidnya yang kita harus pahami, juga daripada membacanya juga harus tartil. Warattilil Qur'ana tartila, kata di dalam surah Al-Muzammil, dan juga kita bisa melantunkannya dengan indah. Jadi belajar langgam itu yang telah disepakati oleh ulama ada 7 langgam. Di antaranya adalah langgam bayati, langgam nihawan, langgam hijaz, yang keempat adalah langgam jiharkah, yang kelima adalah langgam sikah, yang keenam adalah langgam kurdi, yang ketujuh adalah langgam ros. Jadi pada hal itu semuanya insyaallah akan kita bahas satu persatu. Di dalam belajar langgam, maka biasanya para pembaca Al-Quran dia akan mengajarkan yang pertama adalah langgam bayati. Ini yang biasa sering dilakukan sebelum belajar langgam-langgam yang lainnya. Maka seperti apa itu langgam bayati? Maka setiap daripada langgam tersebut kita mempunyai rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya apa? Ada nada tinggi, nada sedang, dan nada turun. Apa itu? Itu adalah salah satu rumus untuk mempelajari langgam daripada membaca Al-Quran. Di antaranya apa? Langgam bayati itu ada 3 rumus, tinggi, sedang, turun. Langgam jiharka itu ada 3 rumus, tinggi, sedang, turun. Nihawan itu juga 3, tinggi, sedang, turun. Hijaz juga tinggi, sedang, turun. Dan sisanya 3-nya itu sikoh, kurdi, dan ros itu cuma tinggi dan turun. Maka yang kita pahami kita hari ini, insya Allah kita akan menyelesaikan daripada rumus di antara 4 ini, yang 3 ini, tinggi, sedang, turun. Yang pertama adalah nada bayati. Nah, bagaimana nada bayati itu? Insya Allah nanti kita akan coba praktekkan pembelajaran kita, yaitu dari surah Al-Fatihah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus ketahui bahwasanya contoh daripada langgam bayati itu, mungkin dari kawan bisa mencontohkan. Oke, silahkan bagi kawan-kawan yang ingin mencontohkan. Nggak ada yang bisa ya. Sama, saya juga nggak bisa sebenarnya. Jadi kita sama-sama juga belajar daripada membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca bayati, menggunakan langgam bayati, maka nadanya itu agak sedikit berbeda. Jadi nada tinggi, nada sedang, dan nada turun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nada tinggi itu seperti ini. Nada yang pertama naik. Bisa ikutan, teman? Nada yang pertama naik. Coba. Nada yang pertama naik. Nah, dia suaranya di atas, naik atau tinggi. Yang keduanya apa? Sedang atau datar. Nada yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Yang di bawahnya itu turun. Nada yang ketiga turun.
Nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Nah, kalau di dalam surah Al-Fatihah, maka dari a'udzubillahnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Ya, seperti itu. Bismillahnya juga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maklum ya, suaranya agak stand up sedikit kata orang itu. Ya. Jadi setelah itu nadanya setelah a'udzubillah rendah, bismillah juga rendah, maka mulai dari alhamdulillah tinggi, ar-rahman sedang, malik yaum turun. Lepas itu iyyaka na'budu-nya tinggi, ihdinas sirotnya sedang, siratal ladzina turun. Baru ghairil maghdubi maka dikolaborasikan, tinggi sedang turun. Jadi rumusnya tinggi sedang turun, tinggi sedang turun, kolaborasi. Alhamdulillah tinggi, ar-rahman sedang, malik yaumiddinnya adalah turun, dan seterusnya. Contohnya seperti ini dari alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya dikasih nada tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ya, ar-rahmannya sedang. Ar-rahmanir rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddinnya itu turun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, boleh dicengkokkan kalau dia bisa menggunakan cengkokan. Jadi Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, iyanya tinggi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sironya turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kolaborasi tinggi sedang turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang membedakan tinggi sedang turun itu di akhirnya. Jadi seumpama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membedakan itu di awal, di akhirnya itu. Maka kalau kita belajar langgam ini, maka yang sering kita dengarkan itu siapa? Syekh Muzammil Hasbala. Kemudian yang terkenal sekarang ini yang biasa dicontohkan oleh orang-orang itu adalah Syekh Muhammad Toha. Ya, itu. Jadi insyaallah pertemuan kita dalam belajar surah Al-Fatihah akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.